Halo, berjumpa lagi bersama saya Pahen. Di video kali ini kita akan memecahkan masalah soal esai AMSO 2022 pada babak final. Ada 3 butir soal, soal nomor 21, 22, dan soal nomor 23. Kita lihat dulu untuk soal nomor 21. Tentukan banyaknya n bilangan bulat dengan n lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 25 sehingga n kuadrat ditambah 15n ditambah 222 habis dibagi 6. Nah, kalau Anda mengerjakan soal seperti ini, bila n-nya diganti dengan 1, kemudian Anda substitusikan ke dalam bentuk n kuadrat tambah 15n ditambah 222 seperti ini ya, 1 kuadrat ditambah dengan 15 dikalikan n-nya 1 ya, kemudian ditambah dengan 222, itu hasilnya ini 1 kuadrat 1, 15 kali 1 15, 1 tambah 15 berarti 16, 16 tambah 222 238. Nah, hasil dari 238 ini apakah habis dibagi 6 ya, jadi 238 ini apakah habis dibagi 6? Kalau ini 23 dibagi 6 tidak bisa, berarti lepas 5 supaya jadi 18. 18 bagi 6 itu adalah 3, lalu 58 bagi 6 itu tidak bisa ya, kita harus lepas 4 supaya sini 54 dibagi 6 itu hasilnya adalah 9, kemudian 4 per 6. Nah, kalau seperti ini 39 4 per 6 ini bukan bulat ya, hasilnya bukan bulat sehingga ini tidak habis dibagi ya, tidak habis ya, habis dibagi. Oke. Biasanya kalau pembagiannya habis dibagi itu dia bersisa 0 ya kan. Nah, kemudian Anda mengujinya lagi ya, Anda selidiki lagi n sama dengan 2, kemudian dan seterusnya sampai n sama dengan 25. Nah, ini memerlukan waktu yang begitu lama ya, jadi tidak efektif ya kalau kita mengerjakan satu persatu mengujinya ya. Jadi saya hapus saja bentuk ini, kita gunakan alternatif lain ya yang lebih efektif, seperti ini. 6 ya membagi habis n kuadrat ditambah 15n ditambah 222, atau bisa dibaca n kuadrat ditambah 15n ditambah 222 habis dibagi 6 ya. Jadi kalau ini saya pakai umpama dulu ya, kalau misalkan 3 ditambah 9 kemudian dibagi dengan 3 ya, ini bisa kita sederhanakan 3 per 3 ditambah dengan 9 per 3. Nah, di sini ada operasi hitungnya adalah tambah, berarti pada bagian ini 3 bisa dibagi 3 atau ditambah dengan 9 dibagi 3, sama halnya dengan di sini, ini kan operasi tambah nih, berarti karena 6 membagi habis n kuadrat ditambah 15n ditambah 222, jadi kita selidiki yang 222 ini apakah dia habis dibagi 6 ya. Coba kita selidiki dibagi 6 ya, 222 dibagi 6, 22 bagi 6 tidak bisa, berarti lepas 4 supaya di sini 18 ya, 18 bagi 6 itu 3, kemudian 42 dibagi 6 7. Nah, ini ternyata menghasilkan bilangan bulat dan habis dibagi ya, ini habis dibagi. Nah, sehingga bisa kita katakan pada bagian ini ya 222 habis dibagi 6, sehingga kita bisa beranggapan bahwa yang ini n kuadrat ditambah 15n itu habis dibagi 6 juga ya. Jadi kita bisa beranggapan demikian. Nah, sehingga
saya tulis 6 membagi habis n kuadrat ditambah 15n, ya kan. Nah, kemudian di sini ada muatan n ya, n di sini juga ada n, berarti kita lakukan sifat distributif ya. Jadi 6 membagi habis, n nya dikeluarin, kemudian buka kurung, n ditambah dengan 15. Nah, sehingga n itu yang merupakan anggota dari bilangan bulat. Nah, kalau n bilangan bulat, kalau misalnya di sini n ganti dengan 1, n ganti dengan 2, 3, pasti dia berkelipatan dari n ditambah 15 ya. Jadi kita bisa beranggapan bahwa yang ini ya bisa kita abaikan ya, n yang ini yang saya tunjuk bisa kita abaikan, sehingga kita hanya fokus pada 6 membagi habis dari yang ini saja, n ditambah 15 ya. Jadi dengan demikian ini lebih sederhana ya, daripada kita menguji n kuadrat ditambah 15n ditambah 22 habis dibagi 6 ya. Lebih baik kita menguji atau selidiki n tambah 15 apakah habis dibagi 6 ya. Jadi kita cukup menyelidiki untuk n nya 1 ya, n nya 1 apakah habis dibagi 6 ya. Jadi kalau misalnya di sini 6 membagi habis 1 ditambah 15. Nah, apakah benar ya 16 habis dibagi 6? Ternyata tidak ya. Oh iya, ini simbolik ekspresi simbol dari 6 membagi habis 16, ataukah bisa dikatakan 16 habis dibagi 6 gitu ya, tidak habis dibagi 6. Jadi ini simbolis tidak membagi habis ya, maaf. Saya ulangi ya, ini simbol daripada 6 tidak membagi habis 16, ataukah kita baca 16 tidak habis dibagi 6 ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau n-nya sama dengan 2, maka di sini bisa kita katakan apakah 6 membagi habis dari 2 ditambah 15 itu 17? Ternyata juga tidak ya, karena 17 tidak habis dibagi 6 ya. Kita uji lagi untuk n-nya sama dengan 3, apakah 6 itu membagi habis 3 tambah 15 itu 18? Ternyata iya ya, benar ya, bahwa 18 habis dibagi 6 gitu ya. Kita uji lagi n sama dengan 4, sehingga sini katakan 6 membagi habis 19 ya, 4 ditambah 15 itu 19. Ternyata tidak ya, tidak. Kita uji lagi untuk n sama dengan 5 ya, apakah 6 membagi habis 5 tambah 15 ini 20 ya. Ternyata juga tidak ya. Kita uji untuk n sama dengan 6, apakah 6 membagi habis 6 tambah 15 itu 21? Ternyata juga tidak ya. Untuk n sama dengan 7, kita uji apakah 6 membagi habis 7 tambah 15 itu 22? Ternyata tidak juga ya. Kalau n sama dengan 8, apakah 6 membagi habis 8 tambah 15 itu 23 ya? Ternyata tidak juga ya, 23 tidak habis dibagi 6. Nah, kita uji lagi untuk n sama dengan 9. Nah, apakah 6 membagi habis 9 tambah 15 itu 24? Ternyata benar ya, bahwa 24 habis dibagi 6. Nah, sehingga kita bisa lihat yang 6 membagi habis 18, kemudian 6 membagi habis 24. Untuk
yang masing-masing n ini ya. Jadi n sama dengan 3, lalu sini n sama dengan 9. Nanti kita cari berikutnya sampai n sama dengan 25, tapi saya kira ini cukup sampai di sini untuk n-nya kita uji ya. Karena kita bisa lihat polanya, sini 3, kemudian ada 9. Pasti berikutnya saya curiga untuk yang ini ya. Kalau kita lihat 3 ditambah 6 kan 9. Ya kan? Berarti 9 tambah 6 berarti sini hasilnya 15. Kemudian 15 ditambah 6 berarti 20. Ini ya, 15 ditambah 6 hasilnya adalah 21. Mengapa harus ditambah 6 ya? Kalau tidak yakin betul ya kita harus menguji ya. Kita harus uji untuk yang ini saja ya, n sama dengan 15. N sama dengan 15. Kalau ini apakah 6 membagi habis ya, n-nya 15, berarti 15 ditambah 15 kan 30. Oh ternyata benar ya, ternyata benar bahwa 30 habis dibagi 6 gitu ya. Ini termasuk yang untuk n sama dengan 15. Kalau n-nya 21, jadi 6 membagi habis 21 ditambah 15, oke 36 ya, 36. Ternyata benar bahwa 36 habis dibagi 6, sehingga nilai n ini sampai di 21 saja ya. Karena yang diminta kan n itu kisar ini ya, intervalnya lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 25. Saya kira cukup untuk ini saja ya, n-nya 3, n-nya 9, n-nya 15 dan n-nya 21. Ternyata kita bisa simpulkan bahwa banyaknya nilai n bilangan bulat adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4. Oke, untuk soal nomor 21. Oke, saya perkecil dulu yang bentuk ini. Oke, saya simpan di sini. Berikutnya ya, ya. Sorry, ini saya perkecil. Oke, kita lihat di soal berikut. Untuk soal nomor 22. Untuk yang ini nomor 21. Lalu kita lihat di soal nomor 22. Sebuah kata disebut bagus jika terdiri dari 6 huruf alfabet dengan huruf pertama dan terakhir merupakan huruf vokal yang berbeda. Oke, saya garis bawahi sini ya, huruf vokal yang berbeda. Dan sisanya merupakan huruf konsonan yang berbeda. Tentukan banyak kata yang bagus. Jadi ada 6 huruf alfabet ya yang kita susun ya, huruf-hurufnya ya. Untuk soal nomor 22 ini tentu saja kita harus tahu dulu ya huruf vokal. Kalau huruf vokal itu terdiri dari huruf A, I,
U, E, O. Ini adalah huruf vokal. Berarti ada 5 buah huruf vokal. Sedangkan untuk huruf konsonan, selain daripada huruf vokal ini. Nah, kebetulan huruf alfabet itu banyaknya sebanyak 26 buah huruf ya. Namun karena sudah terpakai 5, maka huruf konsonan itu ada 21 huruf ya. Sedangkan huruf vokal itu ada 5 huruf. Nah, di sini kita harus menyusun ya 6 buah huruf. Nah, kita gunakan filling slot. Filling slot, kita buat petak-petak ya, slot. Ada 6 petak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, di petak-petak ini kita akan mengisi pada bagian pertama ini adalah huruf depan merupakan huruf vokal ya. Jadi saya mengisinya untuk huruf depan itu adalah huruf konsonan, huruf vokal ya, huruf vokal A misalnya ya. Maka di bagian terakhir dari kata itu kemungkinan yang terisi di sini adalah huruf selain A. Huruf vokal selain A itu adalah I, U, E, O. Sehingga di sini kemungkinannya ada 4, sedangkan yang untuk yang huruf depannya itu adalah kemungkinannya adalah 1. Gitu ya. Kemudian saya tinjau lagi untuk huruf depannya adalah di sini ya, kita buat petak dulu, slot 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di bagian pertama ya, huruf depannya itu adalah huruf I ya, huruf I. Maka ada satu kemungkinan ya, kalau begitu untuk huruf yang di belakangnya untuk huruf vokalnya selain itu adalah huruf kemungkinan huruf yang diisi di sini adalah huruf A, U, E, O. Jadi kemungkinannya itu juga ada 4. Kemudian lagi ya, saya buat slot seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, huruf depannya saya isi dengan huruf vokal A, I, U ya, U. Maka ini ada satu kemungkinan, sedangkan untuk huruf di bagian kata yang bagian di belakang, berarti huruf yang terisi kemungkinannya selain daripada U, berarti A, I, E, O. Berarti ada 4 kemungkinan juga. Begitupun untuk huruf depan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinan huruf A, I, U, E ya, E. Ada satu kemungkinan, sedangkan di huruf belakangnya itu terisi selain huruf E, berarti A, I, U, O. Berarti ada juga 4 ya kemungkinan. Berikutnya untuk huruf terakhir untuk huruf vokalnya adalah huruf O ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, huruf depannya ini kita isi dengan huruf O. Berarti huruf O ini ada satu saja ya. Kemudian untuk huruf belakangnya di bagian belakang untuk huruf vokalnya selain O yaitu huruf
A, I, U, E. Nah, sehingga sini ada 4 kemungkinan. Jadi saya buat masing-masing untuk huruf depannya sesuai huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, slot yang kosong ini ya, ada 4 buah slot ini, petak-petak yang seperti ini akan diisi dengan huruf konsonan. Nah, kebetulan di huruf konsonan ini ada 21 huruf, maka yang bagian di sini kita tulis kemungkinan yang diisi adalah 21 huruf itu. Nah, karena slot atau petaknya sudah kita gunakan 1 huruf, maka di slot yang berikutnya itu adalah 20 ya, karena harusnya huruf yang berbeda ya. Jadi karena 2 slot sudah digunakan dengan 2 huruf yang telah digunakan, maka tersisa sini 19 huruf saja. Kemudian berikutnya juga tersisa 18 huruf ya, kemungkinan diisi dengan huruf konsonan. Nah, sama halnya dengan di sini juga 21, 20, 18 19 dulu ya, 19 kemudian 18. Sama dengan di bagian bawahnya, ini diisi 21, 20, 19, 18. Ini juga 21, 20, 19, 18. Berikutnya sama ya, 21, 20, 19 dan 18. Ternyata bisa kita simpulkan. Nah, di sini kita gunakan perkalian ya. Nah, kita gunakan perkalian, metode perkalian, bahwa 1 itu dikali dengan 21, kemudian dikali dengan 20, kemudian dikali dengan 19, dikali dengan 18, dikali dengan 4. Kemudian karena ini slot-slotnya sama ya, dia punya pengisian slotnya sama, angka-angkanya berarti ada 5 ya, tinggal kita kalikan dengan ya, ini 1, 2, 3, 4 dan 5, berarti tinggal kita kalikan dengan 5 ya, dikali dengan 5. Nah, sehingga hasilnya adalah 1 kali 21 hasilnya 21, 21 kali 20 yang ini kali ini kita kalikan 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, lalu nolnya penyesuaian ya. Kemudian kita coba kali ini lagi ya. Saya hitung dulu, 19 dikali dengan 18, 8 dikali 9, 72, tulis 2 ingat 7 ya. 8 kali 1 8, tambah 7 itu 15, 1 kali 9 9, 1 kali 1 1, sini 2, 9 tambah 5 14, 1, berarti 342, lalu 4 kali 5 itu 20. Oke, nah, coba saya kalikan yang ini dulu ya. 342 ini dikali 2, nanti nolnya penyesuaian ya, berarti sini 4, 8, 6, 684, lalu di sini 0 ya, berarti yang ini menghasilkan 6.840, baru dikalikan dengan 420. Nanti saya kali lagi ya, 684 dikali dengan 42, nanti nolnya penyesuaian, ada nolnya ada 2 ya. Kemudian 2 kali 4 itu 8, 2 kali 8 16, ingat 1 ya, 2 kali 6 12 tambah 1 berarti 13, 4 kali 4 itu 16, ingat 1, 4 kali 8 32, tambah 1 33, ingat 3,
4 kali 6 24 tambah 3 27 ya. Ya, berikut 8 6 tambah 6 12 ya. Ini 6 7, kemudian ini 8, ini 2. Nah, nolnya penyesuaian ada 2 ya. Berarti sini nolnya 2. Oke, berarti kita dapati 2.872.800 kata ya. Kata yang bagus. Oke. Jadi sebanyak ini ya, sangat banyak sekali ya. Kata-kata yang bagus itu sebanyak 2.872.800 kata. Itulah jawabannya untuk soal nomor 2. Oke. Ya, berikutnya untuk soal nomor 23 ya. Pada segitiga ABC diketahui panjang AB sama dengan 5, BC sama dengan 7, AC sama dengan 9, D merupakan titik pada segmen AC dengan BD 5, tentukan CD. Nah, tentu untuk soal nomor 23 ini kita harus gambar ya segitiga ABC-nya dengan masing-masing panjang. Panjang AB-nya 5 ya. Jadi untuk soal nomor 23 kita coba menggambar ya segitiga ABC dengan panjang AB-nya AB itu adalah 5, kemudian BC-nya 7 ya, sedangkan AC-nya AC-nya 9. Nah, kemudian panjang segmen untuk BD itu adalah 5. Nah, D itu merupakan titik pada segmen AC. Jadi D itu terletak pada segmen ini ya, AC. Berarti D-nya ada di sini. Ya. Sepertinya segitiga ABD itu adalah segitiga sama kaki ya. Karena dua sisinya sama panjang gitu. Yang panjangnya adalah 5. Nah, sehingga kita akan cari nilai atau panjang dari CD yang ini gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini gambar segitiganya yang diketahui unsur-unsurnya adalah sisi-sisi ya. Sisinya ada 4, AB, kemudian BC ya, BD, kemudian AC. Nah, kita gunakan formula Stewart ya. Formula Stewart untuk mengatasi permasalahan ini ya. Stewart. Formula Stewart katakan bahwa BD ya ini BD kuadrat itu dikali dengan AC, diulang ya, BD kuadrat panjang yang ini ya, BD kuadrat dikali dengan AC sama saja dengan BC kuadrat dikali dengan AD kemudian ditambah dengan AB kuadrat dikali dengan DC dikurangi dengan AD dikali dengan DC dikali dengan AC. Nah, ini formula Stewart ya. Nah, kita misalkan panjang AD-nya ini adalah X ya. Katakan panjang segmen AD itu adalah X, maka DC itu sama saja dengan 9 ini dikurangi X ini supaya dapat DC ya. Jadi 9 ini kurang X
segmen DC-nya ini ya, 9 kurang X. Nah, sehingga kita bisa langsung gunakan rumus ini. Jadi BD itu 5 ya, BD kuadrat berarti 5 kuadrat dikali AC, AC-nya adalah 9 sama dengan BC, BC kuadratnya adalah 7 kuadrat dikali dengan AD, AD-nya itu katakan X ya. Kemudian ditambah dengan AB, AB-nya 5 kuadrat ya, AB kuadrat berarti 5 kuadrat dikali dengan DC, DC-nya adalah 9 kurang X. Kemudian dikurangi dengan AD, AD-nya adalah X. Kemudian dikali dengan DC, DC itu dikali dengan 9 kurang X. Kemudian dikali dengan AC, AC-nya adalah 9. Sehingga sini kita hitung ya, 5 kuadrat itu 25 dikali 9 sama dengan 7 kuadrat itu 49 dikali X ditambah dengan 5 kuadrat itu 25 dikalikan 9 kurang X. Kemudian ini kita selesaikan ya, ini kita lepas kurung yang ini, berarti 9X minus 9X kali 9 berarti minus 81X ya. Kemudian minus 9X dikali minus X berarti plus 9X kuadrat. Nah, kita mencoba untuk mengalihkan yang ini. 25 kali 9, 9 kali 5 itu 45, terus 5 dengan 4, 9 kali 2 itu 18, 18 tambah 4, 22 ya. Jadi 25 kali 9 itu 225 sama dengan 49X. Kemudian ditambah dengan 25 kali 9 itu 225. Kemudian 5 kali negatif X negatif 25X kurang 81X ditambah 9X kuadrat. Nah, sepertinya ini habis ya. Ruas kiri ruas kanan ada yang sama, kita coret saja yang ini. Maka yang ini tersisa 0 ya. 0 maka sama dengan 49X kurang 25X ya, 49 kurang 25 ya, ini 4 ini 24 ya, 24 kemudian dikurangi dengan 81 dapat minus ya, minus ini 81 lalu dikurangi dengan 24 ya, ini 11 kurang 4 sini 7, ini sisa 7 kurang 2 ini 5, jadi dapatnya minus 57X gitu ya. Kemudian ditambah dengan 9X kuadrat. Oke. Atau bisa kita tulis 0 sama dengan 9X kuadrat kurang 57X. Nah, berikutnya kita bisa keluarin X-nya ya. Ini muat X, di sini juga ada X, berarti X kita keluarin ya. Kemudian di sini 9X, kemudian dikurangi dengan 57. Sehingga ini kita lakukan pembuat 0. X itu dianggap 0 ya. Atau yang ini 9X kurang 57 juga dianggap 0. Nah, untuk X sama dengan 0 ya begitu. Untuk X sama dengan 0 tidaklah mungkin ya, karena panjang segmen AD itu ada nilainya bukan 0 ya. Jadi ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi, sehingga untuk nilai X itu ya ini kita bisa pakai yang ini 9X sama dengan ya ruas kiri ruas kanan ini kita tambah 57 ya,
supaya ini habis. Ini berarti sini 57 ya. Kemudian X itu adalah 57/9 ya. Ruas kiri ruas kanan kita bagi dengan 9 ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau sederhananya lagi ya, ini kita bagi 3 juga, ini bisa bagi 3 ya. Oke, kalau bagi 3 berarti 5 bagi 3 tidak bisa, lepas 2. Jadi 3 bagi 3 itu 1. 27 bagi 3 itu 9 ya, jadi 19 ini ya per 3. Nah, berarti X itu adalah ini ya 18 ya, kita buat dalam pecahan biasa saja ya, pecahan biasa saja, karena kita akan cari nilai CD ya, karena dicari nilai DC ya, untuk DC nya itu 9 kurang X. Jadi oleh sebab itu untuk panjang segmen DC itu sama saja dengan 9 kurang X. Nah, sehingga DC sama dengan 9 dikurangi 19/3, sehingga nilai DC nya sama dengan ini 27 ya per 3 dikurangi dengan 19/3, maka panjang DC itu adalah 27 dikurangi 19, ini 8 ya, 8/3 ya, 8/3. Kalau pecahan campurannya ini lepas 2 ya, berarti 6 bagi 3 itu 2, kemudian 2/3. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah 2/3 gitu ya. Oke ya, panjang DC nya adalah 2/3. Sekian dulu video pembelajaran kita untuk menyelesaikan soal esai AMSO 2022. Semoga dengan video ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Angkasa di seluruh pelosok tanah air. Terima kasih.